Halo, salam kreatif teman-teman. Ketemu lagi bareng saya, Tukang Sablon Amatir. Di video kali ini saya mau kasih lihat teman-teman cara pisah warna CMYK yang sebelumnya di video 1 minggu lalu saya cetak ya. Jadi ini proses pisah warnanya, proses sablonnya yang minggu lalu, teman-teman bisa lihat videonya. Nah, sebenarnya pisah warna CMYK itu yang paling gampang menurut saya, karena sebenarnya kita nggak perlu lagi misahin warnanya, karena udah secara otomatis sebenarnya dipisahin oleh software yang kita pakai. Jadi kita cuma preview aja yang turun warna apa dulu, kita mau turun cetak warna apa dulu, mau turun sablon warna apa dulu, terus yang kedua warna apa, ketiga warna apa, keempat warna apa. Jadi kita sebenarnya cuma ngurutin warna tintanya. Proses pisah warnanya udah dipisahin sendiri sama softwarenya, jadi kita tinggal ya preview aja, yang paling gampang sebenarnya. Oke, kita langsung aja. Jadi ini gambarnya, ini filenya. Kalau ini udah saya sesuaiin ukurannya ya. Jadi image size sudah saya sesuaiin ukurannya. Saya maunya ukuran segini, udah saya sesuaiin. Jadi kalau teman-teman misalnya filenya belum sesuai ukurannya, ya disesuaiin dulu di image size, disesuaiin berapa senti, berapa senti. Kalau buat raster sih saya lebih rekomendasiin 600, resolusinya 600 pixel, 600 pixel ke atas lah. Jadi filenya lebih matang biasanya begitu. Oke, kita coba mulai. Jadi teman-teman ke channel dulu. Jadi di sebelah layer ini ada channel. Kalau misalnya filenya teman-teman belum CMYK begini, teman-teman bisa rubah di sini. Biasanya RGB ya. Teman-teman bisa ubah moodnya di sini, modenya. Nih, biasanya sih RGB. Nah, ada kalau RGB, nah di sini di channelnya begini, red, green, blue. Jadi kita rubah ke CMYK. Oke. Nah, kita udah ke CMYK. Jadi filenya udah CMYK. Sekarang kita pisah warna aja. Kita klik ini new. Nah, ini kita bikin warna kain, spot color. Tulis dulu warna kain. Warna kainnya putih ya. Putih, oke, 100%. Nah, ini warna kain udah. Sekarang kita tinggal copy aja nih semua nih, cyan, magenta, yellow, black. Tinggal kita copyin satu-satu. Cyan, magenta, yellow, black. Nah, oke, udah. Sekarang kita udah dapat keempat warnanya, black, yellow, magenta. Ini warna kainnya. Nah, kita rubah dulu warnanya per satu channel. Ini channel kian, kita rubah warnanya spot color, terus klik di color. Nah, ininya kita rubah nih, kiannya 100, magentanya 0, yang lainnya 0 semua. Oke, jadi 20% aja. Oke, kita udah dapat warna kian magenta. Sekarang kita ganti spot color, klik di color, sama prosesnya kayak kian tadi, 0, magentanya 100, yellownya 0, blacknya 0. Oke. Nah, magenta udah, terus yellow sama prosesnya di sini, kian 0, magenta 0, yellow 100, black 0. Oke. Terus blacknya sama prosesnya, teman-teman tinggal ikutin proses yang pertama tadi, 0, 0, 100, black. Oke. Nah, ini warnanya. Jadi perlu kita acak dulu, perlu kita preview dulu warna apa dulu yang turun. Nah, kalau turunnya prosesnya kita turunin sama ini, kayak ini warna kain, terus kita turun cetak pertama kian, terus magenta, terus yellow, terus black. Hasilnya kurang lebih begini, kurang lebih ya. Karena biasanya nggak bisa 100% sama, jadi menyerupai lah. Sama halnya kayak kita ngeprint ya, ngeprint, kita lihat di layar, apa yang kita lihat di layar tuh belum tentu hasilnya sama yang hasilnya kita cetak. Karena biasanya yang kita lihat di layar lebih cerah, hasil cetaknya lebih pekat, lebih shadownya lebih besar biasanya gitu sih. Jadi kita preview dulu di sini. Kita setting sampai mirip-mirip lah, menyerupai lah, nggak identik, nggak. Biasanya sih susah kalau mau nyamain 100% sama di file gambar, di file digital sama hasil cetak biasanya rada susah.
Jadi kita setting menyerupai aja. Nah, ini kan posisinya Kian, magenta, yellow, black. Urutannya standar Kian, C, M, Y, K, turunnya begitu. Nah, sekarang kita balik. Karena ini dominannya magenta, jadi saya turunin magentanya terakhir. Karena emang filenya desainnya tuh lebih mencolok warna merah. Jadi saya lebih milih magentanya saya cetak terakhir supaya merahnya naik warnanya. Jadi kita tinggal setting, kayaknya masih over yellow. Kalau over yellow teman-teman tinggal kontrol ke channel warna apa yang mau dirubah warnanya, mau dikurangin atau mau dinaikin warnanya. Tinggal ke channelnya yellow misalnya. Oke, yellow kita kontrol L. Nah, di sini teman-teman bisa setting mau dilebihin, mau dinaikin, mau dikurangin warnanya, teman-teman bisa setting di sini. Jadi kita setting menyerupai aja, mendekati file aslinya. Black, blacknya saya setting dikit. Terus magentanya biar nggak terlalu over kita setting dikit. Kiannya ya gini doang sih. Oke. Kita udah selesai pisah warna, tinggal kita kasih register, terus di split channel. Udah kelar, kita coba ya. Saya coba kasih lihat. Nah, ini kan proses pisah warna kita nih. Nah, ini udah. Nah, yang ini yang lain kita buang nih. Yang di atas layer aslinya. Channel aslinya kita buang semua. Jadi kita sisain channel yang udah kita pisah warna tadi. Ini warna kain. Ini warna kain putih. Jadi kelihatannya di sini hitam ya karena di channel. Terus Kian, turun Kian. Terus turun kuning, yellow, terus turun black. Ini blacknya shadow, cuma mau ngejar shadow, daerah shadownya dikit. Jadi blacknya nggak terlalu banyak sih. Terus magenta. Oke, kita udah dapat semua. Split kasih register per layer. Kita tandain semua channelnya. Ini tandain semua channelnya. Kian, yellow, black, magenta, kita kasih tanda. Terus kita register di mana, mau registernya di mana. Kalau saya sih biasanya kiri kanan, cuman ada yang atas bawah. Kalau saya biasanya kiri kanan. Nah, ini saya pakai custom shape buat register ya, teman-teman bisa lihat di sini custom shape nih. Nah, ini custom shape. Saya biasanya register pakai ini nih. Klik di sini 300 oke. Terus 300 oke. Nah, kita udah kasih register semua per warna. Ini registernya saya coba matiin ya biar kelihatan. Nah, ini register Kian, register yellow, register black, hitam, register magenta. Oke, udah ada semua registernya. Nah, sekarang tinggal kita split channel. Warna kainnya kita buang. Teman-teman bisa klik di sini nih, mungkin kelihatan ya, split channel. Atau teman-teman kalau mau kasih tulisan, dulu bisa di sini buat nandain misalnya Kian. Di sini di channel Kian, teman-teman bisa tulis buat ngurutin warnanya ya, Kian 1. Terus yellow 2. Mana nih? Yellow 2. Terus black 3. Terus magenta, kita ke channel magenta, terus magenta 4. Nah, gitu kurang lebih cara ngasih cara ngasih register dan tulisan buat patokan kita. Jadi udah ada registernya semua, tinggal kita raster.
tinggal kita raster, terus save, udah beres. Nah, mulai kita coba ya, mulai raster kian, image, mode, bitmap. Nah, ini settingannya, outputnya 600 600 pixel. Oke. Nah, saya sih biasanya pakai 50 sampai 55. 60 sesekali aja, tergantung customer. Kalau customernya detail banget, saya baru pakai 60 LPI. Biasanya sih saya pakai 50 LPI. Ininya bisa 22, bisa 22,5. Sebenarnya tuh kalau CMYK itu angle-nya beda-beda. Jadi misalnya kiannya berapa angle-nya, magentanya angle-nya berapa, yellow angle-nya berapa. Jadi beda-beda sebenarnya. Cuman saya biasanya sih angle-nya sama. Nggak tahu kenapa. Kalau saya pakai angle-nya beda-beda, malah warnanya menurut saya kurang dapet. Nah, kalau saya pakai angle yang sama, misalnya saya pakai angle 22,5 atau 22 atau 20. Jadi semua CMYK saya pakai angle 20, udah nggak ada yang saya rubah, nggak ada yang saya beda-bedain dari CMYK-nya itu. Dari 4 channel itu. Kalau teman-teman pakai rubber, saya lebih saranin sih main di 35 LPI. Main di 35 atau 40 lah. Buat belajar sih, kalau buat belajar sih saya lebih rekomendasiin 35 atau 30, nggak apa-apa sih gede-gede. Karena memang customer tuh jarang, nggak terlalu peduli juga dengan yang begituan. Jarang banget customer yang sedetail itu. Yang penting menurut mereka tuh gambarnya udah mendekati dengan desain yang mereka kasih, udah cukup buat mereka. Mereka nggak pernah peduli biasanya sama frekuensinya. Mungkin kalau kita bikin 10 LPI ya mungkin, karena itu kan terlalu gede dotnya, terlalu kelihatan. Tapi kalau udah main 35, 30 LPI ke atas tuh udah lumayan lah menurut saya. Nah, saya coba setting di 50 LPI. Oke. Nah, ini sesudah di raster. Ini sebelum di raster. Nah, ini sesudah di raster, ini sebelum di raster. Nah, ini sebelum ya. Karena kan kalau di screen itu ngebacanya cuma warna-warna yang solid. Jadi kalau warna-warna yang apa namanya? Kalau warna-warna yang solidity-nya begini nih, kurang solid, dia nggak ngebaca. Jadi kalau di screen itu pas penyinaran tuh dia cuman bisa ngebaca warna-warna yang solid. Jadi makanya kita raster nih. Jadi warnanya solid begini nih. Nah, nih warnanya solid, jadi warnanya dot-dot kecil. Kalau udah kita raster. Nah, ini sebelum di raster, nah, ini sesudah di raster. Nah, jadi kita lakuin proses yang sama buat semua channel. Udah beres, kita tinggal save aja. Save, teman-teman bisa save pakai PDF. Kalau teman-teman biasa ngeprint pakai format PDF ya, di save-nya pakai format PDF. Kalau teman-teman biasa ngeprint pakai format JPEG, teman-teman tinggal rubah image mode ke grayscale, oke. Save ke JPEG. Udah beres gitu doang teman-teman. Gampang kan? Jadi proses pisah warna CMYK itu yang paling gampang menurut saya, karena ya kita nggak perlu misahin warnanya, karena memang udah dipisahin secara otomatis sama softwarenya. Kita tinggal ngepasin aja warna apa, kita tinggal preview aja warna apa yang harus kita cetak duluan, warna apa yang harus kita naik duluan. Kalau warnanya kurang terlalu over, kita bisa turunin, kita bisa naikin kalau warnanya kurang. Jadi tinggal buat preview gitu aja, karena warnanya udah ada. Jadi gampang banget kan itu proses pisah warnanya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya, Tukang Sablon Amatir. Salam kreatif.